Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Damara Lubis dari kelompok 6. Saya di sini sebagai moderator sekaligus pemateri pertama pada kelompok 6. Tapi sebelum ke materi utama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua ada Rosa Balkis, yang ketiga ada Ceni Nuraini, yang keempat ada Muhammad Ramdhani, yang kelima ada Fazar Fauzan Zuhdi. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang komunikasi interpersonal untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Menurut Goleman, kecerdasan emosi seseorang menyumbang pengaruh besar terhadap komunikasi interpersonal seseorang. Orang yang cerdas emosinya akan mampu mengenali emosi, mengendalikan emosi, memotivasi diri, empati, dan hubungan sosial. Dengan adanya kemampuan tersebut, maka seseorang akan mampu melakukan komunikasi yang baik dengan orang lain. Kecerdasan emosi dan komunikasi interpersonal sangat penting bagi remaja karena dapat berguna untuk mengelola emosi pribadinya dalam bertindak dan berinteraksi. Seorang remaja yang mampu mengendalikan kecerdasan emosional dan komunikasi interpersonal yang positif akan diterima dan mampu menumbuhkan hubungan yang baik dengan lingkungan sekitarnya, sehingga tercipta suatu komunikasi dua arah yang bisa dimengerti oleh masing-masing pihak. Pada hakikatnya, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi antara komunikator dengan komunikan. Komunikasi ini dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, pendapat, atau perilaku seseorang karena sifatnya yang dialogis berupa percakapan. Arus balik bersifat langsung. Komunikator mengetahui tanggapan komunikan ketika itu juga. Pada saat komunikasi dilancarkan, komunikator mengetahui secara pasti apakah komunikasinya positif atau negatif, berhasil atau tidaknya. Jika ia dapat memberikan kesempatan pada komunikan untuk bertanya seluas-luasnya. Komunikasi interpersonal juga bagian dari penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang. Dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Komunikasi interpersonal yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapatkan umpan balik baik secara langsung maupun dengan media. Komunikasi antara orang tua dengan anak dapat dikatakan berkualitas apabila kedua belah pihak memiliki hubungan yang baik. Dalam arti bisa saling memahami, saling mengerti, saling mempercayai, dan saling menyayangi satu sama lain. Sedangkan komunikasi yang kurang, adanya kurang perhatian, pengertian, kepercayaan, dan kasih sayang di antara keduanya. Bagaimana tingkat komunikasi seseorang khususnya pada remaja? Masa remaja merupakan periode peralihan. Peralihan ini lebih dirasakan pada masa awal remaja. Masa awal remaja juga dirasakan sebagai masa perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masa ini antara lain meningginya emosi yang pada masa awal remaja biasanya terjadi lebih cepat. Remaja usia 12 hingga 15 tahun seringkali mudah marah dan emosinya cenderung meledak-ledak, serta tidak berusaha untuk mengendalikan perasaannya. Sementara remaja usia 16 tahun yang merupakan masa remaja madya sudah mulai stabil dalam menghadapi perubahan serta tekanan sosial yang dihadapinya. Masa usia 11 tahun emosinya lebih bergejolak dan mudah memberontak dibandingkan dengan usia 16 tahunan, di mana pada usia 16 tahun remaja sudah mulai lebih bebas dari rasa keprihatinan. Memiliki kemampuan mengendalikan emosi diri sendiri akan lebih mudah untuk memahami kondisi orang lain. Tercapainya hal tersebut tidak terlepas dari adanya komunikasi yang efektif. Komunikasi sendiri merupakan suatu kegiatan dalam menyampaikan gagasan
Ketika seseorang individu memiliki suatu gagasan dalam otak, lalu merubahnya menjadi sebuah pesan atau tindakan untuk disampaikan kepada orang lain, itulah komunikasi. Individu yang memiliki kemampuan menyampaikan komunikasi secara efektif akan lebih mudah menjalin hubungan dengan orang lain, serta menjadi pribadi yang menyenangkan. Kondisi psikologi remaja awal, emosinya belum stabil, mudah mencoba hal baru, mengalami pertentangan, dan berkelompok. Kecerdasan emosi yang tinggi memiliki kesadaran diri guna memandu dalam pengambilan suatu keputusan. Kontrol diri dengan mengelola emosi secara tepat, memiliki kemampuan memotivasi diri sendiri, memiliki rasa empati terhadap orang lain, keterampilan sosial dengan membina hubungan dan menunjang keberhasilan antar pribadi. Komunikasi interpersonal yang efektif, adanya keterbukaan antara ibu dan anak, begitu pula sebaliknya. Empati ibu dan anak mampu memahami perasaan maupun bersikap baik saat berkomunikasi. Dukungan ibu dapat memberi motivasi dan menciptakan hubungan komunikasi yang positif. Rasa positif, ibu dan anak memiliki sikap maupun pola pikir positif dalam setiap tindakan yang diambil. Kesamaan ibu dan anak dapat saling menghargai, menerima pendapat maupun ide. Dalam hal ini, emosi memainkan peranan penting pada sebuah kehidupan karena umumnya perbuatan kita sehari-hari dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang ataupun sedih. Dalam hal ini, remaja harus memiliki kestabilan emosi agar mampu berinteraksi secara baik. Remaja yang mengekspresikan emosinya secara meledak-ledak dikhawatirkan akan menimbulkan konflik bagi dirinya maupun orang di sekitarnya. Berbeda dengan remaja yang dapat memahami dirinya bahwa emosi tidak harus diutarakan melalui ekspresi negatif, yang mana remaja akan lebih mudah dalam mengatasi segala hal secara tenang dan mengambil keputusan secara positif. Baik, selanjutnya saya akan membahas bagaimana tingkat kecerdasan emosi. Menurut Goleman, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengendalikan impuls emosional, kematangan untuk membaca perasaan orang lain, dan kemampuan untuk membina hubungan yang baik dengan orang lain. Mayer dan Salofi mendefinisikan bahwa kecerdasan emosi sebagai suatu kecerdasan sosial yang berkaitan dengan kemampuan individu dalam memantau baik emosi dirinya maupun emosi orang lain, dan juga kemampuannya dalam membedakan emosi dirinya dengan emosi orang lain, di mana kemampuan ini digunakan untuk mengarahkan pola pikir dan perilakunya. Jalan dengan itu, Robert N. Cooper mengungkapkan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya dan kepekaan emosi sebagai sumber energi, emosi, koneksi dan pengaruh yang manusiawi. Individu yang mampu memahami emosi individu lain dapat bersikap dan mengambil keputusan dengan tepat tanpa menimbulkan dampak yang merugikan bagi kedua belah pihak. Menurut Shapiro mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai himpunan suatu fungsi jiwa yang melibatkan kemampuan untuk memantau perasaan atau emosi baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Individu yang memiliki kecerdasan emosional tinggi dapat memahami tentang dirinya sendiri, penuh antusias, pandai memilih informasi, dan menggunakan dalam mengambil sebuah tindakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Aspek-aspek kecerdasan sosial itu ada 5. Yang pertama itu ada kesadaran diri, kontrol diri, motivasi, empati, dan keterampilan sosial. Yang pertama ada kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang dirasakan dan menggunakannya untuk memandu dalam mengambil sebuah keputusan.
Adanya kemampuan sadar diri dapat berguna dalam membantu mengelola emosi diri sendiri maupun mengetahui emosi orang lain dari bagaimana cara orang tersebut berinteraksi. Semakin tinggi kesadaran dirinya, maka akan semakin pandai menangani perilaku dalam dirinya. Yang kedua ada kontrol diri, yaitu mampu mengelola emosi kita dan mampu menetralisir emosi sedemikian rupa sehingga emosi tersebut menjadi energi positif dan dapat mencegah kita dalam mengambil sebuah keputusan yang bersifat sementara atau tergesa-gesa karena hanya untuk kesenangan sesaat. Yang ketiga ada motivasi, yaitu sebuah kemampuan untuk memberikan motivasi bagi diri kita maupun bagi orang lain. Membantu kita mengambil inisiatif dan bertindak efektif dalam mencapai kesuksesan maupun bertahan menghadapi kegagalan dan frustasi. Yang keempat ada empati, yaitu kemampuan dalam merasakan yang dirasakan orang lain, mampu memahami keadaan mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya, dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam individu. Yang terakhir ini ada keterampilan sosial, yaitu kemampuan untuk berbicara secara positif ketika berhubungan dengan orang lain, sehingga dapat berinteraksi dengan lancar dalam bermusyawarah maupun menyelesaikan perselisihan antar manusia dan untuk bekerja dalam tim. Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan dasar dalam keberhasilan membina hubungan. Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan akan sukses dalam bidang apapun. Orang yang berhasil bergaul karena mampu berkomunikasi lancar pada orang lain. Orang-orang ini populer dan menjadi teman yang menyenangkan. Yang terakhir itu karena kemampuan komunikasinya ramah tamah, baik hati, hormat, dan disukai banyak orang, dapat menjadi petunjuk positif bagaimana remaja mampu berhubungan dengan orang lain. Sejauh mana kepribadian remaja berkembang dilihat dari banyaknya hubungan interpersonal yang dilakukannya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat pengaruh positif antara kecerdasan emosi terhadap komunikasi interpersonal. Apabila remaja memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, maka dapat meningkatkan komunikasi interpersonalnya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kecerdasan emosi mempengaruhi komunikasi interpersonal pada remaja. Artinya, apabila seorang remaja memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, maka komunikasi interpersonal bekerja cukup efektif. Terdapat pengaruh positif antara kecerdasan emosi terhadap komunikasi interpersonal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.